Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat datang di channel Uri Anna, tempat berbagi ilmu, cerita, dan kenangan yang semoga tidak padam sampai kapanpun. Nah, di video kali ini, aku akan membahas tentang hukum bacaan idgham biguna dan idgham bilaguna. Ini materi kelas 4 di mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Kenapa sih harus belajar idgham? Biar nanti kita ketika baca Al-Quran itu makin indah dan makin enak didengarnya. Maka dari itu kita pelajari bareng-bareng yuk dengan penuh semangat. Siap? Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Kalian baca ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita dengarkan dulu murotal ya. Nanti kalian dengarkan baik-baik, oke? Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa a'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Nah, kalian sudah mendengarkan Quran Surat Al-Humazah. Kali ini, aku punya 2 ayat dari Quran Surat Al-Humazah yang ada hukum bacaan idgham biguna dan idgham bilaguna. Yang pertama itu akan aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu ayat yang pertama. Di sini ada hukum bacaan idghamnya. Nanti kita identifikasi ya. Kemudian ada ayat yang selanjutnya. Aku bacain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi jama'a malahu wa'addadah. Nah, di ayat ini pun ada hukum bacaan idghamnya. Mungkin kalian bisa membedakan cara membaca dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah, kenapa ada suara berdengung di beberapa bacaan dan mengapa di bacaan lain tidak berdengung? Itu clue kita kali ini. Kalian simak baik-baik ya, 2 ayat tadi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita kan tadi sudah melihat 2 ayat yang mengandung hukum bacaan idgham. Dari tadi bahas idgham. Idgham itu apa sih? Nah, akan aku jelaskan ya. Yang pertama itu ada idgham menurut bahasa. Idgham menurut bahasa terdiri dari 3 arti. Yang pertama yaitu memasukkan, yang kedua memadukan, dan yang ketiga meleburkan. Ingat ya, idgham menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan, dan meleburkan. Ketiga ini memiliki makna yang sama. Oke, lanjut yang kedua yaitu ada idgham menurut istilah ilmu tajwid. Nah, dalam istilah ilmu tajwid, idgham artinya memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan-akan terdapat tasydid. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum bacaan idgham adalah proses memasukkan, memadukan, atau meleburkan huruf mati ke dalam huruf hidup setelahnya, sehingga terdengar seperti satu huruf yang memiliki tasydid, meskipun tanda tasydidnya tidak selalu tertulis secara langsung. Nah, itu dia pengertian dari idgham. Semoga kalian dapat memahaminya. Setelah kita memahami pengertian idgham, lanjut ke jenis-jenis idgham. Sebelumnya, di awal video aku udah notice ya, bahwa kita akan membahas hukum bacaan idgham bigunnah dan idgham bilagunnah. Jadi, sudah pasti tahu dong, jenis idgham itu ada 2, betul. Yaitu ada idgham bigunnah dan idgham bilagunnah. Tapi di sini kita akan mengetahui apa sih bedanya idgham bigunnah dan idgham bilagunnah. Simak baik-baik ya. Yang pertama, idgham bigunnah. Tadi kita udah tahu kan bahwa idgham itu artinya memasukkan. Sedangkan bigunnah itu artinya dengan dengung. Bi dengan gunnah dengung.
Jadi idgham bigunnah itu artinya memasukkan dengan dengung, yaitu ditekan selama 2 harokat atau 2 ketukan. Sedangkan idgham bila gunnah itu memasukkan tanpa dengung. Idgham artinya memasukkan, bi dengan, la tanpa atau tidak, gunnah dengung. Jadi idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa dengung. Udah lihat kan perbedaannya? Kalau idgham bigunnah itu memasukkan dengan dengung selama 2 harokat. Sedangkan idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Jadi tidak ditahan. Nah, kalau huruf idgham bigunnah itu ada 4, sedangkan huruf idgham bila gunnah ada 2. Apa aja sih huruf idgham bigunnah dan idgham bila gunnah? Yang pertama, huruf idgham bigunnah itu ada ya, nun, mim, dan waw. Jika disingkat menjadi yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ingat ya, idgham bigunnah itu ada 4 hurufnya, yaitu ya, nun, mim, waw. Sedangkan idgham bila gunnah ada 2 ya, yaitu lam dan ro. Udah kelihatan kan bedanya? Kalau idgham bigunnah ada 4 huruf, idgham bila gunnah ada 2 huruf. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa huruf idgham itu ada 6. Betul, 6. Karena aku bilangnya idgham, bukan idgham bigunnah atau idgham bila gunnah. 6 ini itu kan dibagi juga menjadi 2. 4 huruf dari idgham bigunnah dan 2 huruf dari idgham bila gunnah. Jika dijumlahkan menjadi 6. Jadi kalau ada yang nanya huruf idgham ada, jawabannya 6. Oke. Nah, kita akan lanjut ke contoh dari idgham bigunnah. Perlu kalian ketahui juga ya bahwa idgham itu merupakan salah satu hukum nun mati atau tanwin. Makanya di sini aku membuat tabel. Nah, ini ya, ada nun mati, fathah tain, kasrotain, dan domatain. Ini adalah huruf mati yang dimaksud di pengertian yang tadi ya. Baru ini adalah huruf hidupnya. Nah, huruf setelahnya. Oke, kita langsung aja ke cara pembacaan idgham bigunnah. Sebelumnya aku akan membaca setiap huruf ini dari masing-masing ini juga ya. Jadi kayak nun mati bertemu mim, fathah tain bertemu nun, nah kayak gitu ya. Kita mulai aja ke huruf pertama yaitu mim. Di sini ada nun mati bertemu huruf mim. Jadi ini kan huruf mati, kemudian dimasukkan ke huruf setelahnya, huruf hidup setelahnya, itu huruf mim. Cara bacanya karena tadi memasukkan dengan dengung selama 2 harakat, jadi seperti ini contohnya. Mim masad, mim masad. Jadi kayak ditekan selama 2 harakat atau 2 ketukan. Mim masad, mim masad. Nah, kayak gitu ya. Tuh nun mati bertemu huruf mim. Kemudian kita loncat ke fathah tain dan juga nun. Jadi fathah tain bertemu huruf nun. Contoh bacanya itu seperti kulan numid, kulan numid. Ditekan juga ya sama ada dengungnya. Kulan numid. Nah, karena tadi ya di tanwin fathah tain ini bertemu huruf nun, itu kan dimasukkan dengan dengung. Dan ditekan itu artinya kayak ada tasjidnya. Ada tasjid, jadi kayak ada 2 huruf. Kulan numid, bukan kulan numid. Itu beda ya. Kalau kulan numid berarti itu salah bacanya. Harusnya kulan numid. Ada dengung atau tekan. Jadi ditekan selama 2 harakat. Dan kita lanjut ke kasrotain bertemu huruf wawu. Nah, cara bacanya yaitu bi amwali wa banin. Bi amwali wa banin. Jadi ditekan ya, ada dengung. Dari liwu, liwu. Nah, itu ya. Jadi ketika di huruf waw-nya itu ada tasjid, seakan-akan ada tasjid. Bi amwali wa banin. Seperti itu ya cara bacanya. Kemudian lanjut ke domatain bertemu huruf ya. Ini ya. Cara bacanya yaitu kullu ya'mal, kullu ya'mal. Itu ya. Jadi ditekan dengung seakan-akan ada tasydid. Kullu ya'mal. Bukan kulun ya, karena ini ada domatain.
bukan kulun. Nah, si N-nya itu kan mati tuh. Masukin ke huruf ya. Seakan-akan huruf ya ini ada tasydid. Jadi ada dua hurufnya. Kullu ya'mal. Nah, kayak gitu ya. Semoga kalian bisa paham, bisa memahami, dan juga mencoba. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Kali ini kita akan membahas contoh idgham bila guna. Oke, kita langsung aja ke cara pembacaannya ya. Kayak tadi ya prinsipnya. Tuh, nun mati bertemu lam, fathah tain bertemu lam, kemudian ini sisanya bertemu huruf ro. Oke, kita langsung aja ke cara pembacaannya ya. Dengarkan baik-baik. Kita akan membaca nun mati bertemu lam. Jadi, lebur ya, dimasukkan ke dalam huruf lam. Contohnya, walakin la tafqahun, walakin la tafqahun, walakin la tafqahun. Nah, beda kan? Beda banget ya. Kalau tadi ada dengung selama 2 harokat atau 2 ketukan, maka idgham bila guna itu tanpa dengung. Jadi langsung aja. Bukan walakil, bukan gitu ya. Tapi walakil la tafqahun. Jadi langsung aja. Dan perlu diingat juga cara bacanya bukan walakin la, bukan ya. Walakin la, karena ini ada nun mati. Nun mati itu kan jadi N ya. N ketemu lam. Jadi bukan walakin lam, tapi walakil lam. Nah, kayak gitu ya. Walakil la tafqahun. Kayak gitu, oke? Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu fathah tain bertemu huruf lam. Cara bacanya yaitu khilfatal liman. Khilfatal liman. Langsung aja ya, karena fathah tain juga ujungnya N, yaitu N gitu ya, an. Karena ini ada ta, jadi tan. Bukan tanli, tapi tali. Jadi khilfatal liman. Nah, gitu ya. Lanjut ke kasrotain bertemu huruf ro. Nah, ini ya. Cara bacanya yaitu sama rotir rizqo. Sama rotir rizqo. Sama rotir rizqo. Jadi R-nya tuh ada dua ya, seakan-akan ada tasydid sama. Jadi sama rotir rizqo. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu domatain bertemu huruf ro. Nah, yang ini ya. Cara bacanya yaitu salah satu robi'uhum. Nah, salah satu robi'uhum. Ini juga sama ya, ujungnya N, salah satun kan, tapi karena ada huruf ro, maka dimasukkan N-nya itu ke huruf ro. Jadi N-nya hilang, R-nya yang ada dua. Jadi salah satu ro, salah satu robi'uhum. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian bisa paham dan juga bisa mencoba melafalkannya. Dan juga kalian bisa membedakan ya cara membaca idgham bigunnah dengan idgham bila gunnah. Kalau tadi idgham bigunnah itu dengan dengung selama 2 harokat, kalau idgham bila gunnah itu tanpa dengung. Jadi langsung aja. Oke? Nah, itu dia ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita mempelajari pengertian idgham, jenis-jenis idgham, dan juga cara membedakannya, kemudian contoh dan juga cara membacakannya, di sini aku akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu tentang idgham dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, di sini ada tulisan, itu ada judul lagunya ya, idgham. Jadi lagu idgham dengan instrumen beca yang diciptakan oleh Ibu Sun. Kalian pasti sudah nggak asing dong dengan lagu beca, seperti aku pergi tamasya berkeliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Aku panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Nah, kalau di sini, aku contohin dulu ya. Dari bait pertama ini, tuh nadanya sama ya kayak tadi. Mari kita belajar, belajar tentang idgham. Idgham itu artinya adalah memasukkan. Idgham terbagi dua, bigunnah bila gunnah. Mari sama-sama kita hafalkan. Nah, yang ini baru, bait kedua tuh langsung. Yang pertama bigunnah, hurufnya ada 4, diawali dengan ya, selanjutnya nun mim waw. Dibaca dengan dengung, dengan 2 harokat. Mari sama-sama kita hafalkan. Nah, nadanya seperti itu ya.
Kemudian lanjut ke samping kanannya, itu sama ya kayak awalan. Jadi nyanyinya yang kedua yaitu jenisnya bila guna, hurufnya ada dua, dibaca tanpa dengung, diawali dengan lam, selanjutnya huruf ro. Mari sama-sama kita hafalkan, mari kita belajar tentang idgham. Idgham itu artinya adalah memasukkan, idgham terbagi dua, biguna bila guna. Mari sama-sama kita hafalkan, mari sama-sama kita hafalkan. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini yang terakhir itu dibacanya 2 kali ya dinyanyiinnya. Nah, di sini ada audio. Nanti ketika audio itu mulai, baru kita nyanyi sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Setelah kita bernyanyi bersama-sama tentang lagu idgham, kita lanjut ke acara kuis. Nah, di sini aku punya kuis buat kalian. Nanti kuisnya itu aku akan sediain di deskripsi box ya. Jadi nanti kalau kalian ingin menjawab soal yang aku buat, itu bisa klik link di description box, oke? Nah, kita lanjut aja ke membaca. Ya, jadi nanti aku ingin kalian tuh belajar untuk membaca ayat yang mengandung hukum bacaan idgham bigunnah atau idgham bila gunnah. Nah, di sini ada perintah ya. Bacalah dengan tartil dan sebutkan jenis idghamnya. Jadi nanti kalian itu membaca masing-masing ayat ini, dan ini aku sengaja ya diwarnain untuk memudahkan kalian bahwa ini tuh adalah hukum bacaan idgham. Tapi nanti kalian identifikasi ini masuknya ke idgham mana sih? Apakah idgham bigunnah ataupun idgham bila gunnah. Kemudian kenapa itu bisa disebut idgham bigunnah atau idgham bila gunnah? Nanti ya kalian harus bisa menjawab seperti ini ya. Ini tuh idgham bigunnah karena ini ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ya itu sesuai dengan huruf idgham bigunnah dan juga idgham bila gunnah. Seperti itu ya. Nah, di sini lanjut juga aku punya 2 lagi. Jadi masing-masingnya itu ada 5 bacaan yang kalian harus baca dan kalian identifikasi itu termasuk jenis idgham apa. Itu dia pembahasan yang bisa aku sampaikan. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan juga aku ingin mengucapkan maaf jika aku masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Untuk saran mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebelum kita tutup, aku punya kata-kata nih, yaitu dari idgham aku belajar bahwa menyatu itu lebih baik daripada sendiri-sendiri. Nah, itu dia video pembelajaran aku
kali ini tentang hukum bacaan idgham bigunnah dan idgham bilaghunnah. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa mengetahui seperti apa hukum bacaan idgham bigunnah dan idgham bilaghunnah. Untuk materi lebih dalamnya mungkin kalian bisa cari-cari lagi ya di sumber lain. Mungkin itu saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!